Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rewasan Dika dari program S1 Teknik Elektro Angkatan 2024 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sebuah ide program yang dimana ide program ini yaitu ide program lampu jalan otomatis yang bisa menyala dan mati secara otomatis. Keren nggak? Keren ya? Nah, tidak hanya itu, saya juga menambahkan sebuah sensor DHT22 yaitu sensor suhu. Selain bisa mengukur sensor suhu, ia juga bisa menghitung berapa persen kelembapan di lingkungan sekitar. Itu kan menarik ya teman-teman sekalian. Nah, adapun yang melatar belakangi kenapa saya membuat program ini, membuat sebuah ide program ini, karena saya melihat di kompleks saya itu ada sebuah lampu jalan, ada beberapa lampu jalan yang dihidupkan dan dimatikan secara manual. Nah, masalahnya ketika sudah menjelang malam, ternyata warga sekitar itu lupa untuk menyalakan lampu. Sehingga lampu jalan itu ya nggak menyala, jadi gelap jalannya. Itu kan masalah. Nah, masalah kedua, ketika sudah pagi menjelang siang, bahkan sampai sore, itu lampunya nggak dimatikan. Yaitu kan bagian dari pemborosan energi. Nah, maka dari itu saya menciptakan sebuah program di mana lampu jalan itu bisa menyala dan mati secara otomatis. Kalau dia malam, dia menyala secara otomatis, dan kalau sudah pagi, dia padam secara otomatis. Keren ya? Jadi kita menghindari malam yang gelap dan kita menghindari boros energi di pagi hari sampai siang hari. Keren ya? Nah, selanjutnya saya juga menambahkan sensor suhu untuk memberitahu kepada para masyarakat bahwasanya suhu sekarang itu sekian loh, kelembapan sekian. Jadi ya para petani, para yang punya kebun, yang punya tanaman hias itu tahu harus bertindak apa di suhu-suhu tertentu. Seperti itu. Karena ya suhu itu sangat berpengaruh ya terhadap tanaman. Jadi itu penting sih, menurut saya itu penting. Jadi saya tambahkan sensor suhu yang bisa ditampilkan dalam LCD. Nah, menarik kah? Langsung aja kita masuk ke dalam programnya. Baiklah semuanya, kita telah berada di tampilan monitor. Di sini kita fokus pada pemrogramannya dahulu ya teman-teman sekalian. Di sini ada 3 include, yang dimana include ini berfungsi untuk mengambil atau mengimport library yang dibutuhkan. Include DHT untuk memanggil library yang bisa menjalankan sensor suhu dan kelembapan, yaitu DHT22. Selanjutnya di sini ada include wire (H) yang berfungsi untuk komunikasi I2C. Selanjutnya di sini ada liquid crystal I2C untuk mengontrol LCD 16x2 yang memakai koneksi I2C. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya di sini ada define. Define di sini berfungsi untuk mendeklarasikan pin mode ya. Di sini dia pin berapa gitu. Contoh di sini ada define DHT pin 2, artinya DHT berada di pin digital nomor 2. Di sini ada define DHT tipe DHT22, artinya sensor suhu itu bertipe DHT22. Selanjutnya di sini ada define LDR pin A0. Berarti A0 berada di pin analog nomor 0. Kenapa LDR itu berada di pin analog bukan pin digital? Nah, jadi teman-teman sekalian, pin digital itu bisa membaca sebuah rentang yang jauh, yaitu 0 sampai 1023. Sedangkan kalau kita taruh di pin digital itu hanya bisa membaca 0 sampai 1. Cuman iya atau enggak seperti itu. Jadi LDR ini kan menghitung rentang yang jauh. Jadi kita pakai di sininya itu analog, pin analog, agar bisa membaca intensitas cahaya yang cukup jauh rentangnya. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada define lamp pin, artinya lampu berada di pin digital nomor 8. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada DHT pin. Artinya apa? Artinya DHT di sini adalah untuk mendeklarasikan sebuah objek, sensor suhu atau kelembapan. Nah, di sini juga ada LCD. LCD di sini adalah objek untuk menampilkan data di layar LCD dengan alamat I2C 0x27 dengan ukuran 16 kolom kali 2 baris. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada void setup. Void setup ini berfungsi untuk dijalankan sekali saat Arduino menyala. Penjelasannya gimana itu, Bang? Penjelasannya seperti ini ya, teman-teman sekalian. Serial began 9600, yaitu berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial untuk menampilkan data di serial monitor serial. Nah, di sini ada juga DHT begin, berfungsi untuk memulai sensor DHT22. Di sini ada pin mode, lamp pin output. Artinya di sini menjadikan pin lampu sebagai keluaran. Lalu digital write, lamp pin low, artinya memastikan bahwa lampu mati saat awal. Seperti itu. LCD init berfungsi untuk menginisialisasi LCD agar bisa siap digunakan. LCD backlight itu digunakan untuk menyalakan lampu latar LCD agar terlihat jelas. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada void loop. Void loop di sini berfungsi untuk dijalankan terus-menerus atau perulangan. Nah, seperti itu. Void set loop untuk perulangan. Di sini ada in LDR value. Artinya Arduino membaca sebuah sensor LDR, membaca cahaya di sensor LDR dengan rentang 0 sampai 1023. Nah, kalau nilainya kurang dari 500, berarti itu artinya sudah malam. Seperti itu. Selanjutnya kalau malam gimana? Jika malam nih, if is night. Jika malam, digital write, lamp pin high. Artinya, jika malam, lampu menyala high. Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, lampu low atau mati. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada flood time dan flood home. Di sini adalah
untuk membaca nilai ini ya, nilai temperatur dan nilai kelembapan atau humidity seperti itu. Selanjutnya di sini ada if is none. Is none ini apa di sini? Is none di sini artinya jika bukan angka. Jika temperatur menampilkan bukan angka atau bisa jadi si hum ini bukan angka, maka LCD akan menampilkan bacaan sensor error seperti itu ya teman-teman sekalian. Selanjutnya else, jika temperatur dan kelembapan itu bernilai angka, berarti dia langsung aja menampilkan ke LCD. Nah, seperti ini. LCD clear, LCD set kursor 000 di sini berarti akan menampilkan di baris pertama LCD seperti itu. Jika 01, bagaimana jika 01? Ini berarti di baris kedua. Seperti itu ya. Suhu di sini untuk di print ditampilkan di monitor, ini nanti nilai angkanya, di sini satuannya Celsius seperti itu. Ini juga sama, menampilkan bacaan kelembapan, lalu nilai kelembapannya, lalu dengan satuan persen seperti itu. Selanjutnya di sini ada serial print. Nah, di sini untuk menampilkan di serial monitor ya teman-teman sekalian. Serial print itu untuk menampilkan di serial monitor seperti itu. Delay di sini berfungsi untuk mendelay atau menunda pekerjaan berulang. Jadi ini kan berulang terus kan. Delaynya berapa lama? Delaynya selama 2000 milisecond. Di sini satuannya milisecond ya. Jadi ini 2000 milisecond. Jadi dia akan berulang selama 2 detik, 2 detik, 2 detik seperti itu. Langsung saja ya, daripada penasaran langsung kita coba programnya. Nah, baik teman-teman sekalian, langsung saja kita tes pemrogramannya. Sebelum itu kita perkenalan dulu dengan komponen yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan satu Arduino, satu LDR, ini dia LDR-nya, sensor cahaya, intensitas cahaya. Di sini DHT22, yaitu sensor yang bisa membaca suhu dan kelembapan. Di sini ada LCD I2C, sebuah LCD yang sudah terhubung ke I2C. Selanjutnya ini breadboard, breadboard, dan yang ini lampu. Seperti itu teman-teman sekalian, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, bisa dilihat ketika program dinyalakan, sensor suhu langsung membaca berapa sih tingkat suhu dan kelembapan di wilayah tersebut. Nah, jika kita naikkan nih sensor temperaturnya min 2, ini kelembapannya 71,5, maka dia akan menampilkan seperti mana yang mestinya. Ini dia, suhu min 2, kelembapan 71,5. Bang, mana persennya? Nah, persennya di sini tidak ditampilkan karena teks sudah melebihi limit. Limitnya kan 16. Nah, di sini sudah 16 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi persennya itu nggak ditampilkan karena ini sudah melebihi batas maksimal dari LCD. Seperti itu teman-teman sekalian. Selanjutnya, kalau kita rubah lagi nih, jadi maksimal nih temperaturnya. Maka, dan humidity-nya juga maksimal. Maka, langsung dirubah di LCD-nya. Seperti itu. Lalu, selanjutnya, kita lihat. Jika lampunya ini kan kondisinya mati. Artinya, intensitas cahayanya menangkap cahaya dengan terang. Nah, bisa kita lihat intensitas cahaya yang ditangkap itu 1960 lux. Artinya itu kan luxnya tinggi ya. Nah, maksimal lux segini. Nah, kalau luxnya kurang dari berapa tadi 500 ya, nih misal 5, maka lampunya menyala. Seperti itu, sederhana aja. Jika intensitas cahayanya kurang, maka sensor menangkap bahwasannya kondisi pada saat itu sedang malam. Sedangkan ketika intensitasnya tinggi, maka sensor menilai bahwa lingkungan sekitar itu sedang terang atau sudah pagi, sudah siang, sudah sore, seperti itu. Jadi kalau mau malam gimana dia maghrib dia jam segini misalnya. Nah, cahayanya masih kurang nih untuk dikatakan cukup. Jadi dia masih menyala seperti itu. Kalau sudah pagi bagaimana? Langsung mati secara otomatis. Jadi konsep dari pemrograman ini sederhana saja. Di mana ketika sensor LDR menilai bahwasanya lingkungan sedang gelap, maka dia langsung menyalakan lampu. Boom, nyala lampunya seperti ini. Wah, gelap nih. Boom, langsung menyala lampunya. Wah, langsung di sini kita bisa lihat kalau temperaturnya berubah di serial tampilan LCD-nya juga berubah. Artinya sensor suhu dan kelembapan membaca nilai yang pas dan dimasukkan ke Arduino lalu dilanjutkan untuk ditampilkan ke para pengguna seperti itu. Jadi ya konsepnya sederhana aja teman-teman sekalian. Seperti ini aja. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya program yang kita jalani pada kesempatan kali ini itu berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan. Nah, dari sensor LDR itu menangkap sinyal intensitas cahaya dan dia mengambil kesimpulan apakah pada saat ini sedang gelap atau sedang terang. Kalau dia gelap, maka dia mengindikasikan sebuah kondisi malam, maka lampunya menyala. Sedangkan kalau kondisi intensitas cahayanya terang, maka dia menangkap bahwasanya itu sudah pagi, sudah siang, sudah sore. Jadi dia mati di saat-saat intensitas cahaya sudah terang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sensor DHT22 itu berfungsi dan berperan untuk menangkap atau mengambil data suhu dan kelembapan di waktu tersebut. Lalu dikirimkan kepada Arduino, diproses, lalu dimasukkan atau dikirimkan ke LCD I2C untuk ditampilkan kepada masyarakat. Jadi ini adalah konsep yang berkesinambungan dan cukup keren ya kalau dilihat-lihat. Nah, kalau kita kembangkan lebih hebat lagi, misal kita tambahkan sensor untuk menggerakkan kipas secara otomatis atau menyiram tanaman secara otomatis, itu kan keren banget. Jadi sensor suhunya nggak cuma menambahkan nggak cuma memberikan informasi, tapi juga memberikan feedback berupa
pergerakan aktuator lainnya. Tapi ya program ini saya cukupkan sampai di sini saja. Saya Muhammad Eros Andika, terima kasih. Jika ada saran atau masukan boleh di komen di kolom komentar. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.